Ini menunjukkan bahwa Allah itu sama sekali tidak suka terhadap kezaliman. Allah sangat membenci terhadap kezaliman. Hei pemerintah, jangan sekali-kali engkau melakukan kezaliman. Doa kami mustajab. Kamu itu tidak akan sampai kepada batas akhir kekuasaanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadilan harus kita tegakkan, kezaliman harus kita hindari dan harus kita jauhi, sebagaimana konteks dalam hadis yang ke-23 dari kitab Mutala'ah Hadis mengenai tentang kenapa kita harus menghindari kezaliman itu. Mohon bisa dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqu da'watal madlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Yaqulullah wa izzani wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Rawahu Tabrani an Huzaimah bin Thabit. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon sedikit koreksi tadi wa izzati, biar nanti pemaknaannya ya. Ittaqu da'watal madlum, kalian harus takut terhadap doanya orang yang dizolim, korban ketidakadilan. Sebab doa itu akan dibawa ke atas awan putih. Dan Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi izzah dan jalalku, yakin aku akan memberikan pertolongan kepadamu meski setelah beberapa waktu. Ada jeda antara pendoliman dengan ijabah doanya madlum. Konteksnya kan tentang kita harus menghindari dari doa orang yang teraniaya ya. Kira-kira apa ya yang termasuk madlum itu, atau potret madlum itu seperti apa ya kira-kira, sehingga kita harus takut terhadap madlum? Kalau dalam kekinian, perlakuan kesewenang-wenangan, kalau seorang hakim misalnya memberikan hukuman terhadap orang yang orang itu kemudian belum bisa dipastikan bersalah, jadi menjudge seseorang tanpa bukti, alat bukti yang kuat, lalu kemudian memberikan hukuman, itu kan dolim, madlum. Hati-hati terhadap orang itu, karena suatu saat ketidakberdayaan dia, manakala mendapatkan kedoliman itu, dia akan memanjatkan doa untuk supaya kemudian ada balasan dari Allah kepada orang yang telah mendoliminya. Dan ini berlaku bukan hanya orang yang muslim saja, doanya orang non muslim, meskipun dia berdoa bukan kepada Allah karena dia non muslim, tapi Allah akan memberikan pertolongan meskipun doanya bukan ke Allah, tidak sah menurut syarat-syarat doa harus Islam ya. Saking Allah itu sangat membenci terhadap kezaliman itu, makanya meskipun orang tersebut tidak berdoa kepada Allah, Allah akan mengijabah. Meskipun tidak secara kontannya, walau badahinin. Ya, jadi walau badahinin. Kita yang dianiaya, kemudian kita
berdoa kemudian Allah tidak langsung mengabulkan doanya. Berarti awal akhirnya pun tetap akan diijabah itu doa dan dari orang bakal yang diijabah walau badahinin. Ini kalau melihat redaksi sepertinya Rasulullah latah gitu. Tapi kan tidak boleh menyebut Rasulullah latah ya. Mengulang-ulang kata yang sama itu kan seperti orang latah. Dalam beberapa hadis itu kan redaksinya sama, bahkan mirip. Ittaqu da'watal madlum. Ada pada hadis yang kemarin juga ada ya? Iya, ada di sebelum hadis hadis 20 ini ya. Ada kata-kata. Tapi kan dalam perspektif santri biasanya pengulangan bahasa itu menunjukkan ada penebalan, penguatan. Apa yang ditebalkan dan apa yang dikuatkan. Pertama, sama seperti hadis sebelumnya, ini perintah adil. Ya'dilu wa aqrabul taqwa, karena dengan adillah stabilitas terjadi dan ketakwaan bisa tumbuh di mana-mana. Dari perintah untuk bersikap adil ini, mafhumnya tidak boleh melakukan kezaliman, kesewenang-wenangan. Kalau kata tadi, bukan tentang hakim saja yang secara formal memutuskan hukum, tapi bagi siapapun berlaku adil dan tidak melakukan kezaliman itu penting. Nah, hanya ini nanti kita sambungkan dengan redaksi setelahnya. Hadis ini hadis yang ilustratif, deskriptif, seperti kalau kamu tidak yakin bahwa doa orang yang didolim itu mustajab, ini loh gambarannya, ini loh ilustrasinya, gitu kan. Kalau kamu tetap melakukan dolim, padahal sudah ada sebelumnya ittaqu da'watal madlum, ittaqullah wa'dilu bahkan sebelumnya. Kalau kamu tidak yakin bahwa ada ijabah dari doa-doa orang dolim, ini loh ilustrasinya, gitu kan. Menguatkan dari apa yang diperintahkan dan dianjurkan sebelumnya. Nah, bagaimana kalau redaksi ini langsung saja menggunakan redaksi la tadlim? Jangan berbuat aniaya. Jangan berbuat dolim, gitu kan. Lapad redaksi ittaqu da'watal madlum itu lebih bilagoh karena memperlihatkan sisi akibat, dampak ya. Sisi dampak dari doanya, dari kedoliman itu. Kalau la tadlim, kamu jangan berlaku zalim, itu tidak semua dari kita belum tentu sadar bahwa ada efek dari perlaku dolim itu. Nah, kalau da'watal madlum, ayo kamu jangan berlaku zalim karena doanya orang didolim. Karena awas, mereka yang didolim itu punya suara, punya kata hati dan berpotensi melakukan doa. Doanya diijabah Allah. Nah, ini bentuk ijabah yang ngeri-ngeri sedap di sini. Fa'innaha malu. Ini harus menjelaskan. Doa itu dibawa, diangkat di atas Di atas awan. Awan putih. Seolah-olah ini kan apakah bisa diartikan secara hakikat atau majaz ya, terkait fa'innaha malu alal gomam ya. Kira-kira bisa diartikan secara hakikat atau secara majaz ini? Karena kan doa itu dibawa ke atas awan putih. Berarti kan seolah-olah doa itu ada di di langit, katakanlah di bawah. Itu secara hakikat atau secara majaz kira-kira? Fa innaha tuhmalu alal ghamam. Redaksi ini hampir mirip dengan pada hadis yang sebelumnya, yang ke-20, bahwa fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Artinya doanya itu dekat dengan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Cuman bahasanya di sini fa innaha tuhmalu alal ghamam. Tetap kita sebagai yang mengaji tauhid gitu kan, Allah tetap qiyamuhu binafsihi gitu kan. Artinya tidak membutuhkan jihad di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di samping, di luar dan di dalam. Jadi fa innaha tuhmalu alal ghamam itu kata lain daripada ijabah doa. Gitu. Dekatnya ijabah dibahasa, diilustrasikan dengan itu. Al-Munawi kan menyebutkan. Jadi
Karena khobariyah itu, kalam khobari itu kan bisa bersifat muhkam, bisa bersifat mutasyabih. Nah, pertanyaannya apakah kalam ini termasuk khobari? Iya. Apakah termasuk muhkam atau mutasyabih? Fa innaha tuhmalu alal ghamam, itu menurut Al-Munawi disebut Allah memerintahkan mega, Allah memerintahkan awan untuk membawa. Ini juga kalaupun dimaknai dengan makna hakikat, tidak serta-merta kita membayangkan bahwa Allah dekat dengan mega. Saya memerintahkan si A untuk ke Manonjaya, bukan berarti saya sedang dekat dengan si A atau dalam posisi yang sama dengan si A. A misal berangkat ke Tasik, A sama lagi healing dengan istri tercinta, lalu menelepon saya, coba diatur A, B, C, ada instruksi dari A. Itu kan tidak berarti A dekat dengan saya atau kemudian dalam tempat yang sama dengan saya, bisa. Artinya kalaupun awannya ada di mana, A? Di atas. Kemudian Allah memerintahkan awan, bukan berarti Allah dekat. Ya, Allah di atas, enggak. Ini dimaknai dengan makna hakikat saja. Hanya ketika ada redaksi tuhmalu alal gomam dimaknai dengan makna hakikat, ini beresiko. Ya, beresiko. Orang yang awam ya. Nah, kalau hanya menggunakan makna hakikat saja, ini beresiko. Karena umur otak kita itu sesungguhnya harusnya lebih dewasa dari tubuh kita. Hanya kebanyakan yang tanpa belajar kan otak kita itu lebih muda daripada tubuh kita, sehingga banyak membayangkan kayak anak kecil. Fa innaha tuhmalu ala ghamam, langsung bayangan teh gimana gitu, doanya dibawa oleh mega, kemudian mega gitu. Apalagi kalau ya dihubungkan dengan Ar-Rahmanu alal Asis tawa gitu. Berarti ada yang mengartikan fa innaha tuhmalu alal ghamam itu secara majazi. Nah, benar apa yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak ada antara doanya orang yang didolim dengan Allah hijab. Artinya saking dekatnya ijabah diibaratkan dengan ini. Gitu. Iya, yang harus digarisbawahinya adalah jangan membuat kezaliman kepada orang lain lah. Nanti kan ada ekses dari itu kan, dimana Allah akan la'ansuronaka, dimana orang yang didolim itu akan diberikan pertolongan oleh Allah, sehingga apa yang ia sampaikan, ia panjatkan kepada Allah, karena kan orang yang sakit hati itu selalu ingin meminta pertolongan. Saya dibully katakan, atau kehormatan saya dicidrai, ya aib saya kemudian dibuka, diumumkan, itu termasuk kezaliman, di mana saya itu punya harga diri loh. Nah, kemudian ya harus kepada siapa saya meminta pertolongan kan? Ya berarti kepada Allah kita akan meminta pertolongan. Katakanlah saya, ya Allah balas apa yang dia lakukan pada saya. Nah, itu secara otomatis la'ansuronaka, Allah akan membalas itu kepada orang yang dolim, minimal sama, maksimalnya lebih dari kedoliman yang dilakukan. Kalau saya melihatnya begini, dalam hadis yang ke-23 ini menunjukkan bahwa Allah itu sama sekali tidak suka terhadap kedoliman. Allah sangat membenci terhadap kedoliman. Yang harus dilakukan adalah keadilan, tegakkan keadilan seadil-adilnya. Jangan pernah mencederai keadilan dengan melakukan suatu kedoliman. Hatta kedoliman itu tertimpa, misalnya menimpa kepada orang yang kafir, gitu. Orang kafir ketika itu berdoa, meskipun gitu kan, meskipun tidak kepada Allah, gitu kan, Allah akan mengijabah, Allah akan memberikan pertolongan. Saking Allah itu sangat membenci terhadap kedoliman. La'angsurannaka walau badain, meskipun tidak pada saat itu, suatu saat ke depan pasti terjadi pertolongan Allah itu. Seperti halnya Nabi Musa ya sama Nabi Harun, gimana tuh? Jadi Nabi Musa
saking lalirnya Fir'aun, itu yang diutuskan 2 sosok yang maksum. Ya, kalau Namrud kan cuma seorang, yang diutusnya Nabi Ibrahim. Kemudian beberapa kejadian di mana seseorang mendolimi Nabi atau berhadapan langsung dalam ketidaksepahaman, itu ya satu Nabi melawan satu orang atau satu kelompok. Ini saking dolimnya siapa? Fir'aun. Itu yang diutusnya kan bahasa dalam Al-Quran kan dakwatukuma. Jadi ada doa dari 2 orang. Berarti doanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau 2 sosok maksum ini berdoa, gambaran yang paling dekat itu kan pasti hari itu pun diijabah kira-kira. Tokcer. Ud'uni dengan astajib itu tidak ada jeda yang lama gitu kan. Ini kemudian dalam tarikh, dalam penjabaran Al-Qur'an, ternyata azab yang Allah timpakan terhadap Fir'aun dan kawan-kawannya itu kan setelah waktu yang lama, setelah Nabi Musa dan Bani Israel ya kan berjalan lama sampai ke pinggir laut, kemudian lautnya terbelah, Nabi Musa bisa lewat sampai ke Jordan, dan di sanalah Allah memberikan ijabah terhadap doanya Nabi Musa. Dan atau begini, walau ba'dahinin itu dalam waktu yang tidak terduga, yang tidak disangka-sangka, tidak tentang dekat dan jauh. Karena kan dalam konteks ilmu nahu kan hinun itu termasuk isim nakiro yang ghairu mahdudah ya. Artinya tidak dibatasi, kapanpun bisa besok, lusa, ataupun minggu depan atau bulan depan kan, itu termasuk dalam konteks ilmu nahu kan isim nakiro. Bisa kedoliman hari dibalas hari ini. Bisa hari itu, bisa hari kemudian, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa beberapa saat gitu kan. Kalaupun tidak menimpa kita, bisa saja keturunan kita mungkin. Itu kan ada istilah diciwit malik nyiwit kan hari waktu itu ditoai gitu kan. Nah, kemudian ini sering hadis ini digunakan oleh menjadi senjata rakyat untuk protes terhadap pemerintah. Ittaqu dakwata, hei pemerintah, jangan sekali-kali engkau melakukan doa kami mustajab. Kamu itu tidak akan sampai kepada batas akhir kekuasaanmu. Ya. Ini ada yang menarik. Semua orang pasti pernah membaca tarikh perang Uhud, di mana Nabi itu kan menggunakan helm yang helm besi itu. Itu kan entah dari panah atau dari lemparan batunya kafir, itu kan belah sampai retak helm yang dipakai Nabi. Pelipisnya berdarah. Nabi itu saking lukanya cukup besar, cukup parah, itu darahnya itu mengocor. Mukanya penuh dengan darah. Ummu Sulaim kan menjadi syahid atau yang menyaksikan momen itu. Ketika darah itu ingin menetes ke tanah dari wajahnya, itu segera Nabi menahan dengan telapak tangannya, dan kemudian darah itu dioleskan ke muka dan tubuh dan bajunya. Ya. Malaikat kan sangat protes. Ada apa dengan wahai kekasihku, wahai baginda Rasulullah? Kalau tanah ini kemudian kena dengan darahku, semua orang akan terjadi. Tidak ada orang Mekah hari ini, ya kan? Tidak ada bangsa Quraisy hari ini. Dan jawaban yang paling, Nabi kan dapat kedoliman sebagai seorang pemimpin, dapat jadi mazlum lah dalam peristiwa perang Uhud. Nabi itu tidak menyegerakan untuk berdoa, malah menghindari efek negatif dari kedoliman itu. Jadi bolehlah kita mengkritik kekuasaan dengan menyebut kata-kata dolim dan yang lain, tapi kemudian jangan kritik itu dilakukan dengan cara yang tidak benar, karena akan menjadi kedoliman juga. Ya, misal RT kita melakukan kesalahan, pegang tangannya, jangan masuk di ruang publik, ajak ke tempat yang sunyi, ingatkan.
Jangan kemudian ruang publik digunakan untuk kritik personal kita sebagai seorang rakyat kepada siapapun yang menjadi pemimpin kita di Facebook dan yang lain. Ya jangan kemudian kedoliman itu menumbuhkan kedoliman yang lain gitu. Itu kan berbahaya ya, ketika kita yang didolim teraniaya kemudian kita mendoakan agar dia pun sama hanya seperti yang kita rasakan. Kemudian orang itu pun akan terus berdoa seolah-olah dia didolim oleh kita terus dan terus tidak akan ada akhirnya. Jadi yang berbahaya itu bukan didolim. Yang berbahaya itu menzolim. Iya, mendolim. Itu yang berbahaya itu bukan yang dibully. Yang berbahaya itu yang membuli. Kenapa? Karena kedoliman kemudian bulian itu di hari kiamat akan menjadi sebuah kegelapan. Jadi orang lain mendapatkan cahaya, mendapatkan sinar untuk melangkah, dia berhenti tidak bisa berjalan menuju tahapan berikutnya karena kegelapan, tidak bisa melangkah. Dan ini penegasannya dengan Allah bersumpah kan, ya Allah wa izzati wa jalali. Ini saking Allah tidak mau terjadi ketidakadilan, tidak boleh ada kedoliman. Kalau berbicara dengan sumpah Allah itu kan luar biasa kan. Masalahnya Allah media sumpahnya dengan kegagahan. Media sumpahnya dengan izzati wa jalali, dengan keagungan, berarti luar biasa. Pertanyaannya, bisa nggak ketika kita sudah menzolim kemudian kita ya meminta maaf atau beristighfar kepada Allah, dan seolah kita tinggal nunggu konsekuensi dari kedoliman itu? Bisa nggak sumpah ini kemudian sumpah ini tidak menjadi ketakutan kita karena ada ayat lain, misalnya ada rahmatnya Allah kan, Azizur Rahim gitu kan. Bagaimana tentang mungkin nggak dimaafkan? Kalau kaitannya dengan habluminan nas, itu harus dihapus kedoliman itu dengan kemudian kemudian meminta maaf, menghapus kedoliman itu diganti dengan keadilan. Gitu, kesewenang-wenangan. Berarti kalau memang hal itu sudah terjadi, kemudian ya meminta maaf kepada orang yang didolim gitu. Dan jangan sampai melakukan hal yang sama. Alhamdulillah, kiranya diskusi kita ini dibatas oleh waktu. Sebetulnya masih banyak rangkaian materi yang disampaikan, tapi setidaknya mohon kepada AA atau Am untuk menyimpulkan agar para pemirsa ini dapat posisi sudah di tengah ini, sudah siap-siap untuk menyimpulkan. Jadi biasanya yang menyimpulkan itu yang lebih tua. Sudah. Sampean saja lah. Sahabat sekalian, pesan dari hadis ke-23 ini adalah tentang pentingnya berlaku adil. Maka tidak boleh berlaku zolim. Perbuatan zolim satu atau sedikit pun itu akan berkonsekuensi terhadap doa dari orang yang diijabah. Di sini diilustrasikan Allah memerintahkan awan untuk mengambil doa itu. Kata-kata tuhmalu di sini menjadi sinyalemen tidak ada hijab dari doanya madlum dengan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Hanya catatan penting yang harus kita sepakati dari hadis ini, tidak dimaknai sebagai adanya jihad atau tempat bagi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengilustrasikan dengan kata-kata al-ghamam. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Selanjutnya, dengan sumpahnya Allah menyebut bahwa pertolongannya akan diberikan kepada orang yang dizalim, meski dalam waktu yang tidak berbatas. Bisa hari itu zalim, hari itu doanya diijabah, bisa besok, bisa kapanpun. Yang jelas, sumpah di sini untuk menegaskan adanya ijabah Allah bagi doa-doa orang yang dizalim.
Itu saja. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.